Yang ingin saya tanyakan Mbah Nun, dalam kitab suci Al-Quran Allah berfirman, yaitu yang kayak Yasin, Kaf, Ya, Ain, Shad, itu kan hanya Allah yang tahu artinya gitu. Bagaimana cara kita memahami arti dari Yasin, Kaf, Ya, Ain, Shad yang hanya Allah sendiri yang tahu artinya itu, udah untuk kita memahami artinya atau untuk kita menjalankan dalam kehidupan sehari-hari? Kowe apik ora karo wong, karo alam, karo Gusti Allah mengunut tok. Dadi kowe ora paham alif lam mim ora apa-apa, asalkan itu membuatmu menjadi lebih dekat kepada Allah. Ning nek arep menafsirkan ya ora apa-apa. Tapi syaratnya kudu hasil tafsirnya harus lebih mendekatkanmu kepada Allah dan menjadikanmu lebih baik kepada sesama manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu, andaikan ada yang mau bertanya, kita tanya jawab sebelum kita teruskan. Boleh 3 orang. Ayo, kalau ada yang bertanya, Bapak, teman-teman, sahabat-sahabat, ayo langsung naik ke atas. Ini naik. Ibu Ya, juga, naik. Ibu Yuni juga wanti-wanti supaya kita membangun suatu keadaan agar Allah menghindarkan kita dari virus, penyakit, endemi, epidemi, dan apapun saja. Nah, posisi kita Bapak sekalian, posisi manusia itu tidak bisa memastikan apa-apa. Posisi manusia itu hanya bisa berdoa semoga. Dan Anda semua sudah hafal doa Asad, doa sapu jagat. Anda semua sudah hafal Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil azim. Jangan tidak dibaca setiap hari. Syukur sebelum pergi, syukur setiap habis sholat. Kemudian Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu jangan tidak dibaca setiap ba'da sholat serta kalau mau pergi dari rumah, ya Bismillahirrahmanirrahim itu ya. Oke, 1, siapa lagi Mas? 2, 3 orang kalau masih ada. Ayo, yang mau tanya, silakan. 1 lagi. Ayo, yang mau Ya, tanya langsung maju mas, ke depan. maju mas. Langsung bergerak maju. Mumpung sampean ketemu dengan Ibu Bupati, Bapak Wakil, dan semua para pimpinan kabupaten ini, maka ya, Anda merdeka untuk mengemukakan sambat atau memprotes atau memberi saran untuk apapun untuk kepentingan bersama Sragen. Ya. Ya, silakan berdiri, nama dan alamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan oleh beliau, Cak Nun yang terhormat, dan seluruh segenap muspika Kabupaten Sragen. Saya dari Mati, Kecamatan Sangumacan, Plumbon, Sidodadi. Yang saya ingin tanyakan begini, Cak Nun. Cara menggapai ridho Allah yang bisa dijelaskan secara bahasa awamnya, bahasa masyarakat yang golongan menengah ke bawah. Cara menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong penjelasannya, dan terima kasih waktunya. Sudah, itu aja. Ya, oke. Berikutnya Mas. Berikutnya ya Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Santoso, asal dari Desa Telobong, Jabung, Plupo, Sragen. Yang ingin saya tanyakan Mbah Nun, dalam kitab suci Al-Quran Allah berfirman, yaitu yang kayak Yasin, Kaf, Ya, Ain, Shad, itu kan hanya Allah yang tahu artinya gitu. Bagaimana cara kita memahami arti dari Yasin, Kaf, Ya, Ain, Shad yang hanya Allah sendiri yang tahu artinya itu, udah untuk kita memahami artinya atau untuk kita menjalankan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin itu saja Mbak Nun yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, ini Mbak Nun, saya juga sering ke pengajian yang di Bantul, di Kasihan. Alhamdulillah untuk saat ini bisa baru bertemu dan bertatap muka dengan Mbak Nun. Ya. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terakhir Mas, yang ketiga. Dari Telobong, Bu. Ayo, terus berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau nggak tanya, pripun, Mbak? Mboten apa-apa. Nggak apa-apa Mas, mengkritik, menyarankan, memberi masukan atau apapun. Nggih. Saderenge kula badhe cerita riyen. Kula riyen kan teng Jogja kuliah terus bar wis mantuk niku rencanane bertani nggih. Padahal kuliah jurusan komputer malah bertani. Lah ajeng daftar PNS mboten saged. IP-ne rendah 266. Niku riyen gaya kula nyengojo wah engko nek dikon Pakku daftar PNS ben gak katut dadi 266 saja sudah saya cukupkan ngoten. Nah terus kula bertani setelah itu ternyata orang tua saya nggak setuju saya bertani. Wah iki dikuliahne ngoyo-ngoyo kok malah bertani, kerja kantoran kono. Oh nggih, kula kan daftar mboten daftar ngasine mboten remen kerja kantoran ngoten, pengene jane tani ngoten. Neng terus bar kuwi ndelalae enten pilihan lurah, ya apa pilihan lurah, pilihan kaur bayan ngoten niku. Lah kula mboten pengen daftar, wah dipeksa terus kali bapak kula, kowe kudu daftar, eman-eman ijazahmu ngono. Wah, dengan berat hati ya terus daftar. Terus alhamdulillah nggih mboten tampa. Alhamdulillah. Mergo kula ndongone wah nek kula dadi elek apa ora usah tampa wae ngoten. Nah, terus sejak niku kula terus pripun nggih? Kan riyen-riyen enten gayeng-gayeng niku teng alun-alun ngoten. Bar tes niku awale kula nyalahne, Pak. Nyalahne pertama bapak kula nggih tak salahne. Kok ngangkon aku daftar ngoten. Langsung baru wis nyalahne saingan kula. Wah, saingan kula salahne kok menang sih kowe ngono. Terus keduane kula nyalahne lurah kula tak salahne. Wah iki ini ada indikasi kecurangan ini ngoten. Kan riyen apa kula ngantos apa ceritane nggih lah terus kula nyalahke ngoten niku dugi mungkin pemerintahan. Terus ndelalah malah keri-keri kula mikir gege aku iki sing salah niki kula lah sagete maksude madakne keinginan kula kalih keinginane Gusti Allah niku pripun ya kula dugi mriki madak-madakne kok dereng saged ngoten karepe nggih ngoten mawon. Maksude mademne ridhone Gusti Allah kalih keinginan kula niku pripun ngoten kula nggih ngoten niku. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih satu lagi. Nggih, setunggal meleh angsal mboten iki. Berdiri. Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Yogi saking Sumber Lawang. Kula nate mirang saking pengajian di minggu wingi. Pak Kiai niku sajar di Padang Masyar, ibu meninggalkan anaknya meninggalkan ibunya, teman-temannya juga meninggalkannya. Lah di situ pada memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain, walaupun itu ibunya atau bapaknya. Pertanyaan saya, apakah cinta itu hanya berlaku di dunia? Monggo. Waalaikumsalam. Ya maksudnya yang terakhir ya, maksudnya itu tidak jadi bapakmu, ibumu, anakmu, dulurmu ora iso nolong kowe. Setiap orang itu hanya bisa ditolong oleh sejarahnya sendiri di dunia, sehingga kowe orang nyejo juga tidak akan menjadi satu dengan keluargamu karena masing-masing bertanggung jawab. Kan begitu maksudnya. Oke,
Pertanyaan yang pertama soal mencari ridho Allah tadi, Pak Muzamil ada jawaban? Jangan yo gampang banget nih Mas. Ning angel ngelakoni mengono tok. Ya sebetulnya untuk cari ridho Allah itu kita harus ridho kepada Allah Ta'ala, maka disitulah Allah akan ridho kepada kita. Jadi sebenarnya bisa disebut gampang tapi sulit tapi gampang. Jadi misalnya sampean sakit gitu ya, sakit sampean tidak ngersu loh, wah ya Allah nggak apa-apa, ini takdir jenengan, saya ridho, maka sakit menjadi sebab sampean dapat ridho dari Allah Ta'ala gitu ya. Terus orang kehilangan uang, mestinya muring-muring tapi sadar, ya Allah ini takdirnya sampean, uang dari sampean sekarang sampean menghendaki kembali keluar dari saya ridho. Di saat itulah Allah ridho sama sampean, karena sampean ridho kepada takdirnya Allah. Jadi begitu ridho kepada Allah itu. Mas, sebenarnya dari kecil yang disebut agama itu kan sederhana. Ojo orang ngelakoni sing Gusti Allah ngongkon kue, ojo ngelakoni sing Gusti Allah ngelarang kue, kan mengun to. Misalnya ojo molimo, ojo elek atimu, ojo urik pikiranmu, mengun to. Jadi kan sederhana, kan kue awam tau apa ono bahasa sing lebih awam lagi. Kue ojo nyolong, ojo molimo lah gampangan nek Jawa, ojo molimo, atimu ojo elek, ojo duwe ati elek, pikiranmu ojo uri, ojo curang, ojo tidak jujur pikiranmu. Nek 5 ya 5, 6 ya 6. Sederhana kok. Terus kalau mau lebih mendalam, kue dhisik sing ridho nang Allah, kue dikai apa karo Allah kudu ridho sehingga Allah juga ridho. Makanya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila radiyatan mardiyah, kue ridho sik lagi diridhoi Allah. Mardiyah itu diridhoi, radiyatan itu Anda sendiri ridho dulu. Anda sendiri tidak ridho, bagaimana mungkin akan mencari ridho dari Allah, kan gitu. Yang ketiga apa tadi Mas? Yang apa ya. tadi? Cara nomor pertanyaan ketiga. Kedua. Ayat-ayat rahasia Allah Yasin. Bagaimana cara memahami? Oh Yasin. Iya. Alif Lam Mim Nun segala macam itu ini Mas. Ada dua pendekatan, siji tafsir, siji tadabbur. Kalau tafsir itu mencoba memahami sehingga caranya menafsirkan. Ada enggak ayat yang Allah menyuruh kita menafsirkan, Pak Muzamil? Tidak ada, yang ada suruh tadabburi. Pertanyaanmu tadi pertanyaan tafsir. Oh ya. Oh maaf. Sing ngarani kowe kudu paham iki sapa? Kok kowe kudu pahami sing ngudokke sapa? Ora paham ora apa-apa to? Sing penting kowe gelem maca dan kuwi marake kowe apik, itu namanya tadabbur. Paham ra masalah. Makanya di dalam ma'iyah, dalam jamaah saya, nomor satu bukan pintermu, nomor satu bukan hebatmu, nomor satu bukan sugihmu, nomor satu dudu dhuwure jabatanmu sapiturute. Nomor siji adalah kowe apik ora karo wong, karo alam, karo Gusti Allah mengono tok. Dadi kowe ora paham alif lam mim ora apa-apa, asalkan itu membuatmu menjadi lebih dekat kepada Allah. Ning nek arep menafsirkan ya ora apa-apa, tapi syaratnya kudu hasil tafsirnya harus lebih mendekatkanmu kepada Allah dan menjadikanmu lebih baik kepada sesama manusia. Kira-kira seperti Pak Muzamil ya. Itu bedanya tafsir dengan tadabbur. Terus yang terakhir mau sing kuliah komputer njur bertani, pancen kowe ra cetha uripmu. Jadi cetak kesek kita awal. Jadi Allah tidak akan mengubah hidupmu sebelum kamu sendiri mengubah. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kamu sendiri tidak memperjelas dirimu, maka Allah juga tidak akan memperjelas dirimu. Bahwa ada pertentangan dengan orang tua itu rata-rata dialami oleh siapa saja, banyak pertentangan dengan orang tua itu biasa. Nah saiki tujuan kok kan ini Mas, kowe tani, bapakmu njaluk kowe dadi pejabat ngono to. Sebenarnya tujuannya apa to? Tujuannya bapakmu ki rezeki to. Lah kowe tani ya tujuan rezeki to. Jadi soal cara bukan soal tujuan. Tujuannya kan podo, ben uripmu iso mapan, ben uripmu iso urip lah gitu kan. Ben iso dadi wong kan gitu. Sehingga sebenarnya
Sekarang kalau urusannya menyamakan kehendakmu dengan kehendak Allah, ya kowe kudu ndelok awakmu, kowe iki dikai apa karo Gusti Allah, cocokmu komputer apa tani. Lah kowe iki ya aneh. Lah kowe kuliah komputer wingi ngopo kok njur tani? Kowe kudu menentukan kowe iki cocoke tani apa komputer, kan begitu. Lah nek kowe dhewe ra cetok Gusti Allah arep cethakke piye? Kenapa kamu kuliah komputer wong setelah itu kamu bertani? Kowe iki arep nang Surabaya lewat Magelang. Mubeng-mubeng ra karuan gitu loh. Jadi kalau Anda sudah melewati jalannya sesuai dengan yang Allah kasih gejala kepada hidup Anda, kemudian Anda tidak nyampe-nyampe, baru Anda tanya sama Allah, baru Anda minta kejelasan. Anda bilang ya mubin, ya mubin, ya mubin, ya hadi, ya mubin, ya hadi, ya mubin, supaya Allah memberimu petunjuk kejelasan tentang hidupmu. Kira-kira seperti itu. Gitu ya, teman sekalian ya. Oke. Amin, alhamdulillah. Cukup ya 4 orang ya Mas ya. Terakhir ini Yang terakhir apa tadi? masalah besok cinta itu. Di akhirat Tentang gitu. di padang mahsyar. Enggak, itu bukan soal cinta, itu soal tidak bisa menolong. Kamu tidak bisa menolong bapakmu, ibumu, anakmu, adikmu, dan mereka juga tidak bisa menolong kamu. Gitu loh. Itu kan masa transisi di mana kita akan diadili masing-masing, ya, sehingga kita tidak sempat lagi merasakan atau menerapkan cinta karena kita sendiri belum tentu selamat masing-masing itu. Itu maksudnya. Ya, bukan Dan besar. itu di Quran Pak ya, di Quran. Iya, wa taqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'at adlun wa la yuqbalu minha adlun, gitu ya. Takutlah kamu semua kepada satu hari di mana seseorang tidak bisa menggantikan posisi orang lain. Jadi kalau sampean yang nyolong, besok ya sampean yang diadili, tidak orang tuanya, tidak anaknya, gitu ya. La tajzi nafsun an nafsin syai'an wala yuqbalu minha adlun, dan tidak diterima di sana tebusan, gitu ya. Ya kalau sampean sholat, ya sampean yang menerima sholatnya. Nah itu loh, itu di situ maksudnya hari itu. Itu memang ada hari itu, gitu ya. Nggih, pun radi paham kula. Tunggal meleh kula ajeng nyuwun kalih Mbah Nun. Nyuwun pisuane jenengan. Nyuwun apa? Nyuwun Mas? pisuane jenengan tunggal. Lagi ono bocah njaluk dipisui iki lho. Yasu. Seneng banget. Siapa yang akan menyumbangkan lagu, mbak-mbak, ibu-ibu? Satu lagu, siapa yang akan menyumbangkan suaranya untuk bernyanyi? Sebelum kita teruskan diskusi dan sinau bareng. Ada bapak-bapak? Bu, sinten Bu didhawuhi Bu, sing nyanyi Bu, sing biasa, sinten? Pak Tugiono. Pak Tugiono. Pak Tugiono didhawuhi Ibu ken nembang, ken nyanyi. Ebit KAD, mutara kowe ra. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan ini ya. Bu piye saisane iku mbuwe? Tes. Pak Tugiono, tepuk tangan semua, selingan Ya hiburan untuk kita satu renungkan lagu. aja. Untuk kita renungkan. Darararara. Ngambilnya C ya, C. C. C sama dengan do. Jumeneng Pak ya.
Ayo. Pak Tugiono dahsyat, Masya Allah. Tugiono GAD, ya Allah. Bu, sampai sejauh ini Bu Bupati, Bapak Wakil, kalau ada respon atau sesuatu yang mungkin masih harus kita olah pada malam hari ini, saya persilakan. Monggo, monggo. Kan kita temanya malam hari ini, Pak, apa namanya, soal kerukunan, kemudian mujahadah kepada Allah agar supaya kita di Sragen ini tidak sampai ada virus, dan juga nanti kerukunan selama pilkada serentak seluruh Indonesia termasuk di Sragen gitu. Nah, saya itu kan arep ngomong negara iki janjane wis pegah aku, sebab wis angel ku nek aku ngomong kok kudu turun mesin sak Indonesia, kudu ganti mesin, kudu ganti mobil, orang yang ganti supir piro wae, nek mesinnya kayak gini tetap wae. Jadi saya menghindari untuk bicara itu. Jadi malam hari ini kalau masih ada sesuatu, jadi pokoknya di Sragen ini kita doakan. Saya punya teori gini, Bu, kalau ngomong Indonesia itu kita nggak bisa apa-apa, tapi Indonesia akan bisa selamat asalkan bupati dan pemerintah daerah sampai ke bawah itu baik. Presidennya rapik rapopo, menteri-menteri ini desa rapopo, ning sing penting bupati sak pengisor kudu apik. Nek bupati sak pengisor kudu apik, insyaallah sak Indonesia selamat. Karena kalau kita ngomong negara, kita itu sudah salah sejak awalnya. Termasuk undang-undang dasarnya juga ada sejumlah kesalahan mendasar, termasuk teks proklamasinya aja salah. Nah, harus diurus. Alinea kedua proklamasi itu membatalkan alinea pertama, coba diwaca meneh. Adapun hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan akan dilaksanakan secara seksama dalam tempo yang singkat-singkatnya. Berarti masih ada PR. Jadi belum berkuasa benar, belum berdaulat benar, belum proklamasi benar. Jadi nek kowe wis nikah kan, adapun hal-hal yang menyangkut pacar saya ora iso ngomong ngono kuwi. Nek nikah ya wis nikah. Jadi kita itu masih belum matang sejak awalnya. Oleh karena itu kita membutuhkan perombakan masa depan yang habis-habisan. Oleh karena itu saya menghindar, saya tidak merontak, saya tidak beroposisi,
Saya tidak ngurusi pemerintah pusat, saya hanya ngurusi kabupaten-kabupaten. Asal rakyat sak kabupaten apik, bupatine apik, insya Allah sak Indonesia selamat kabeh. Apalagi setiap kabupaten mendoakan seluruh negerinya, seperti malam hari ini doa untuk negeri. Itu ya Bapak sekalian ya. Nah sekarang Bu, kalau masih ada hal-hal yang perlu kita, kalau soal penyakit ini Pak, kita kan tidak bisa apa-apa. Corona itu nek gedene sepiro to ya? Pamayak mithqala dzarratin, dzarrah dia lebih kecil dari dzarrah, lebih kecil. Jadi itu sebenarnya masalah lembut apa masalah fisik gitu. Oleh karena itu untuk menghindari virus ya rajin sholat dan rajin wudhu. Kalau bisa begitu ngentut wudhu meneh, jadi selalu bersih keadaan Anda siang malam. Kapan saja Anda ketut atau batal, tolong wudhu lagi. Insya Allah Allah akan melindungi dari segala macam mara bahaya. Di samping itu daya tahan tubuhmu, daya tahan mental dan hatimu harus diperkuat terus menerus, sehingga tidak akan bisa diapa-apakan oleh virus atau penyakit-penyakit yang sangat halus sifatnya. Mungkin saja ada yang mengatakan bahwa yang terjadi di Wuhan itu, di RRC itu adalah azab dari Allah, tapi kita tidak bisa memastikan itu azab atau tidak. Kalau di otak-adik gaduk bisa, corona itu bisa berasal dari kata korun. Korun itu artinya kegilaan manusia terhadap harta benda dan materialisme. Dan Anda tahu Cina bisa dituduh, RRC bisa dituduh sebagai gambaran dari Ya'juj Ma'juj abad ke-21. Mereka itu makan apa saja, ora peduli ono Allah pora, malaikat ono pora, sembahyang pora, yang penting badi. Di Indonesia ada Cina Benteng, ada Cina Toko. Nah, Cina Benteng itu dia masuk Indonesia langsung menjadi bangsa Indonesia. Kalau Cina Toko itu pokoknya yang penting dia badi. Arep ngopo wae sing penting badi. Agamane apa wae ora masalah, sing penting badi. Dan itulah yang sekarang sebenarnya menguasai ekonomi Indonesia. Mereka selalu mencari laba-laba dan mereka itu adalah korun-korun abad ke-21. Maka Allah memberikan virus yang namanya juga corona. Tapi itu juga spekulasi, itu juga asumsi. Saya tidak bisa memastikan apakah itu azab atau tidak. Wuhan itu juga bisa wahnan ala wahnin, kalau mau di otak-adik gaduk. Wahnan ala wahnin itu adalah orang yang lemah dan semakin lemah. Jadi kalau orang terlalu kabotan dunya, orang terlalu kedunyan, atine hati materialisme, hati badi wae, nanti dia akan menjadi orang yang sangat lemah dan akan semakin menjadi lemah. Wahnan ala wahnin, wahnan ala wahnin. Terus ya Pak. Wa bisaluhu fi amain, dan masa disapihnya dalam waktu 2 tahun dalam Al-Quran. Kalau gitu saya minta 3 orang sukarelawan asli Sragen, 1 kanan 1 sini, 3 orang aja. 1 sampean, 2 orang lagi yang asli Sragen, yang asli Sragen Mas ya. Mas Imam atau Mas Joni tolong mikrofon ya. Oke, 3 orang sama Anda ya. Oke Mas, maju Mas ya. Oke Mas Joni, saya minta mikrofonnya standby untuk dikasih ke mereka. Ini akan ada hadiah dari Ibu Bupati dan para bapak-bapak yang lain. Saya minta Anda menjawab, sing paling kok senengi ning Sragen ki apa, karo sing paling kue ora seneng ki apa? Sragen ya, ora Indonesia ya, Sragen. Ora Yojo, ora Solo, Sragen. Yang paling disukai di Sragen rukun hidup, kerukunannya. Jadi saya hidup di Gemantar Mondokan, itu daerah pinggir hutan Prodadi sana. Di sana itu guyub rukunnya masih sangat tinggi. Jadi untuk kebutuhan apa saja itu dengan masyarakat yang lain itu masih gotong royongnya masih tinggi. Jadi tidak ada kok beban dari si miskin dan si kaya itu dibedakan, itu tidak ada. Tidak terasa kesenjangan sosial seperti di kota. Karena saya juga cukup lama merantau. Saya menetap di Solo hampir 10 tahun, pindah kakak ke Solo dan balik ke Sragen lagi baru sekitar 3 tahun. Menurut Anda itu berapa luas wilayah yang Anda omongkan ini, yang Anda suka itu? Sak desa apa sak kecamatan apa sak
Seragen kabeh. Hampir 5 kecamatan lah di nek Sragen ini kan terbagi menjadi 2, ini kawasan Lor Bengawan sama Kidul Bengawan. Ini luar biasa Bu, karena problem masyarakat modern adalah lag, culture lag atau apa namanya, kesenjangan antara kaya dan miskin dan seterusnya, dan itu tidak dijumpai di tempat dia, dan itu di Sragen. Berarti Sragen tidak punya masalah-masalah yang kebanyakan dunia ini punya masalah itu. Sragen tidak, menurut sampean. Iya. Oke, yang tidak Anda sukai? Yang tidak disukai biaya politik tinggi. Jadi saya tidak punya cita-cita ke sana, saya tidak bisa mencapai. Apa-apa? Biaya politik tinggi. Jadi saya tidak Maksudnya? bisa punya cita-cita jadi dewan atau jadi yang lain, kan nggak mungkin karena saya tidak kaya. Oh, itu kenyataan. Oke. Oke. Yang disukai adalah kerukunan, guyup rukun tidak hilang di dunia modern ini. Yang tidak disukai adalah biaya politik sangat tinggi gitu ya. Oke, silakan. Ini anomali. Tapi anomali kalau rukun kok biaya politik tinggi, ini anomali, ada apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tri muslimin saking Patian, Sidoarjo Sragen. Nggih. Nyuwun sewu Bu, kula niki kan teng pinggir kali, dukuh ngepung. Niku kan enten aliran apa niku? Aliran saking limbah. Nggih. Lah niku limbah dari pabrik Bati. Istilahnya dari pabrik wilayah Bati Bulu. Limbah niku. Lah niku kan pun kenging limbah, tapi kok didamelke bantuan niku napa? PAM. Tapi PAM niku kan bayar meleh. Kan istilahnya kok wong wis kena musibah kok tasih malah dimanfaatke damel ngaten lho. Nggih. Nah, yang kalau mboten sukai nggih niku napa istilahnya keikhlasannya napa nek niat bantu kok nggih kajenge masyarakat saged istilahnya mboten istilahnya kok setengah-setengah ngaten nggih nek bantu nggih sing ikhlas maksudnya sing nggih damel. Kembali ke pertanyaannya, yang paling Anda sukai di Sragen apa? Yang Anda tidak suka apa? Oh nggih. Nggih, sing kula sukai nggih guyub rukun. Kula istilahé teng desa mriku mboten gadah napa-napa. Dolanane tanggane ajeng maem, istilahé ditangawani ngoten niku nggih. Kalih sing mboten disenengi nggih niku wau politike atus kaya pilihan lurah napa niku kudu duwe dhuwit harta gedhe. Lah ngoten niku lah. Pun matur suwun, Pak. Yang Anda tidak sukai? Terlalu politik, terlalu napa istilahnya money politik terlalu tinggi, Pak. Podo lah, podo. Nggih. Podo ya. Nggih, dadi misale kula nggih ngesakne misale wong ndamel pilihan lurah kok dadak ngetokne modal gede mengke nek kalah utange kathah ngoten lho, Pak. Selain Oke, yang ketiga Mas ya, silakan. Pertanyaannya sama. Perkenalkan, nama saya Agus dari Sambirjo. Yang saya suka dari Sragen itu adalah orangnya itu ramah-ramah, itu sudah pasti, dan suka senyum, saling sapa, tegur sapa itu masih berjalan. Dan yang tidak saya suka atau kurang lebihnya kurang saya suka itu program seperti apa? Di tempat saya kan perbatasan antara Karanganyar dan Sragen. Nah itu apa programnya? Beda jauh gitu, Bu. Ya apa? Dari segi Infrastruktur. bukan infrastruktur, Apa? Fasilitas umum. Fasum. lebih ke Jalannya ke apa ke? Jalannya lebih baik Karanganyar. bukan.
seperti di Karanganyar itu kan itu udah ada banyak duren ya Bu ya. Kan di tempat saya itu belas tidak ada gitu. Seperti itu ya. Duren. Maksud saya ya program-program yang seperti itu gitu. Itu duren memang alamiah apa karena program pemerintah? Jadi menurut Anda pemerintah Kabupaten Sragen kurang punya program seperti Karanganyar gitu? Gitu ya? Oke, kalau gitu saya tambahi satu lagi Bu, tolong dipertimbangkan hadiahnya Bu ya, untuk mereka bertiga. Apa pendapat dan pandangan Anda mengenai Ibu Bupati, baik buruk atau apapun saja, beliau pribadi maupun sebagai Bupati? Pandanganmu ya? Kritik untuk ngalem ya untuk. Setelah di Bupati kali ini kan jalan-jalan di saya itu sudah bagus, alhamdulillah. Jalan Samberjo itu kan sebelumnya itu kan ada bego waskita itu kan ini sudah alhamdulillah sudah baik semua. Ada kritik untuk Ibu Bupati? Nggak ada? Ora wani. Harus dikasih hadiah loh, gue tetap dikasih hadiah loh. Meskipun mengkritik tetap dikasih hadiah. Yo Mas, Mas. Kalau secara keseluruhan mungkin belum baik bagi saya, karena kalau Islam itu kan harus kafah, jadi tidak hanya syahadat, sholat, zakat, puasa dan sebagainya, tapi harus semua dijalani. Nah kalau Mbak Yuni ini untuk sisi infrastruktur alhamdulillah luar biasa. Jadi yang Sragen yang tadinya jalannya rusak berat sekarang sudah alhamdulillah hampir merata. Tinggal beberapa titik saja yang belum, termasuk tempat saya yang sudah dijanjikan 2020. Nanti saya tagih Bu. Nah, yang kurang kafah ini banyak program yang belum menyasar. Contoh, kalau ayahanda beliau Bapak Untung Wiono itu kan lebih komprehensif, lebih lengkap memimpinnya. Contoh, Sragen itu dulu pernah terkenal dengan pelayanan satu atap, masuk 4 mata Trans TV, Trans 7 Trans TV itu. Terus Teknopark itu luar biasa di up untuk mendorong anak-anak muda ini lebih berkreasi, berinovasi ke depan. Jadi Sragen itu akhirnya mampu bersaing. Dan saya meyakini salah satu hasil dari kepemimpinannya Pak Untung itu adalah melahirkan Mas Zaki Bukalapak. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Sragen. Mungkin itu. Jadi banyak kritik. Kalau ini kan masa akhir jabatan sudah hampir purna dan kemungkinan nyalon lagi. Harapan saya ke depan, Sragen itu bisa memikirkan hal-hal yang lebih ke sisi SDM lah. Ya, bagaimana mendorong masyarakat pinggiran seperti kami ini lebih diperhatikan, lebih diberi ruang untuk berkreativitas dan modal mungkin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama pasar-pasar sudah terbangun semua, pasar-pasar di kecamatan, terutama di kecamatan Gondang. Terus ini katanya mau ada pembangunan lagi di Pasar Ngelangon ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan itu meningkatkan ekonomi yang lebih baik ke depannya. Pun. Gini ya, pertanyaannya tadi kalimatnya kan apa yang Anda sukai dan apa yang Anda tidak sukai, itu bisa Anda paralelkan. Apa yang Anda setujui, apa yang Anda tidak setuju, atau apa yang Anda srek, apa yang Anda tidak srek, apa yang Anda ingin tapi tidak ada, atau apa yang Anda tidak ingin tapi ada, kan bisa luas sekali itu. Nah sekarang saya buka sukarelawan kalau ada tambahan 1-2 orang lagi menjawab pertanyaan yang sama supaya Ibu Bupati malam hari ini mendapat masukan sebanyak-banyaknya. Siapa? Yang paling Anda, ya silakan Mas, maju Mas. Ayo langsung maju. 2 orang, sudah cukup 2 saja. Assalamualaikum. 2, stop 2. Sudah, Prabowo sudah gak usah. Ini Prabowo sudah 2.
Stasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bira. Saya penduduk baru di Sragen, baru 3 bulan. Rumah saya di sebelah barat Museum Sangiran. Status saya mahasiswa dan wirausaha. Saya baru, kebetulan hari ini saya selesai sidang akhir untuk gelar S1 saya dari jurusan perencanaan wilayah kota, dan alhamdulillah terhibur dengan adanya Cak Nun. Terima kasih banyak Bu Yuni sudah mengundang Cak Nun. Ya, sebelumnya saya juga mau cerita, saya dulu mantan tetangga Bu Yuni di Gentan. Saya teman Umar dan Aji, putranya Ibu. Saya duduk mawon Pak Cak, nggak enak berdiri. Saya ada pertanyaan dan usulan kepada Bu Yuni dan nyambung dengan Mas yang tengah ini untuk meningkatkan SDM. Jadi saya ada usaha di sebelah barat museum. Itu kalau Ibu Yuni melihat ada rumah panggung, itu kagungan saya. Rencananya ke depan di situ saya ingin buat yang pertama penginapan, yang kedua tempat wisata umum, dan yang ketiga untuk sosial saya ingin membuka perpustakaan gratis untuk masyarakat, khususnya masyarakat di Krikilan Bu. Jadi dengan saya membuat perpustakaan, harapan saya meningkatkan daya baca masyarakat, karena buku adalah jendela ilmu, yang pertama itu, dan kedua membuka wawasan lebih jauh lagi. Mungkin kalau dari masyarakat di sini mampir ke Sangiran, kalau nanti ada yang mau menyumbangkan buku-buku bekas, saya akan menerima dengan senang hati. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Bu, jadi di sebelah timur Museum Sangiran, itu di Desa Sangiran tepatnya, itu ada punden, namanya Punden Tingkir Bu. Ada kayak petilasan dari jejak. Ini kalau saya nggak keliru ya, karena saya juga baru di sana. Jadi ada namanya Punden Tingkir Bu. Jadi itu dulu mungkin Mas Karabet Jaka Tingkir itu pernah berjalan sebelum kemantingan singgah di situ. Nah, itu bisa juga dijadikan sebuah tempat wisata. Namun tetapi jalan di situ masih belum diaspal dan dibeton Bu. Jadi jalan itu yang saya kurang hafal. Pokoknya kalau ke selatan itu nanti tembusnya ke Karanganyar. Saya menyarankan semua ide Anda yang bagus itu dituliskan, nanti diajukan ke kantor kabupaten. Iya, Bu. Gitu ya. Tapi secara ide sudah Anda kemukakan. Ya, oke, silakan. Itu dari saya Bu. Ya, berikutnya Mas, berikutnya. Saya harap kalau di sini ada dari Dinas Pariwisata atau Dinas PUPR atau Dinas Lingkungan Hidup dan dinas-dinas lainnya, saya berharap bisa bekerja sama dengan Bapak-bapak Ibu sekalian, karena saya sendiri masih berumur 24 tahun, jadi masih perlu bimbingan dari Bapak-bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Tentrem dari Sumberlawang, Sragen. Langsung saja, hal yang saya sukai adalah di Sragen itu adalah kulinernya, karena di kuliner di Sragen itu macam-macam, ada botok mercon, ada bakso beranak, ada sambal tumpang dan lain sebagainya. Tuh, kemudian yang selanjutnya, hal yang tidak saya sukai adalah masih ada beberapa warga Sragen ataupun masyarakat Sragen yang berpikiran bahwasanya pendidikan itu belum terlalu penting, terutama di daerah pedalaman saya, yaitu di daerah Sumberlawang, terutama di daerah Ngargotirto dan Nggosari. Itu soal pendidikan masih sangat rendah, karena di sana itu yang namanya ketika sudah lulus SD maupun lulus SMP, maksimal lulus SMA, itu sudah banyak yang pergi merantau. Bahkan untuk masalah
pendidikan di perguruan tinggi itu sangat rendah, bisa dikatakan bisa dihitung dengan jari, terutama situ. Kemudian yang ingin saya sampaikan yang terakhir adalah begini Ibu, terutama Ibu Yuni dan Bapak Dedi, yaitu kami mengharapkan dari pemerintah bisa memberikan solusi ataupun sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya pendidikan itu sangatlah penting, karena sedikit banyak saya selaku yang dituakan di Alas Kobong atau di dusun Alas Kobong itu, kami membuat program yaitu bimbel gratis untuk anak-anak sekolah, baik prasekolah maupun sekolah SD, SMP maupun SMA. Nah, yang kami ada hambatan adalah dari sisi orang tua dan anaknya yang kurang begitu semangat untuk dalam mengemban pendidikan itu masih sangat minim. Jadi mohon kepada dinas terkait, yaitu dinas pendidikan maupun dari Pemda, untuk bisa menindaklanjuti bahwasanya pendidikan itu sangatlah penting untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Mas, terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Perdana dari Sambung Macan. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya cintai di Sragen. Salah satunya guyup rukunnya masih kuat. Saya contohkan di desa saya satu desa dengan Pak Pendeta Eko yang ada di belakang situ. Di desa saya itu antara masyarakat Islam dan Kristiani kalau memiliki acara misal 17-an dan lain-lain itu masih guyup rukunnya tinggi seperti itu. Itu salah satu contoh kebinekaan kita di desa Sambung Macan. Tapi yang saya kurang sukai di Sragen itu infrastruktur jalannya masih jelek kalau menurut saya. Contohnya saja di jalan Tunjungan sampai ya Banaran situlah, itu penerangan lampunya masih gelap, benar-benar gelap. Terus itu kan pengaspalan ya Bu di depan RSU itu, dan itu sekarang banyak lubangnya. Mohon diperhatikan kalau misal bikin proyek sekalian yang bagus, jangan sekali bangun terus rusak seperti itu. Dan satu lagi Bu, mohon diperhatikan untuk kesejahteraan PKL yang dipindah dari alun-alun Sragen ke Stadion Taruna. Karena skripsi saya mengambil itu, saya mengambil penelitian dan omsetnya mereka itu turun drastis. Dan mereka itu bilang kurangnya dari pemerintah itu kurang sosialisasi bahwa mereka dipindah. Bahwa dulu itu memang waktu boyongan memang sangat luar biasa, tapi setelah itu ya omsetnya turun drastis. Mohon diperhatikan Ibu. Terima kasih. Oke, Ibu Yuni akan merespon langsung, tapi sebelumnya saya mohon semua yang tadi mengemukakan pendapatnya maju ke depan Ibu semua. Pindah ini Mas, pindah ini Mas. Terutama yang sampean yang ngomong guyup rukun yang pertama di sini ya, semua di sini. Bu, saya persilakan merespon, kemudian setelah itu monggo diikuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan, masukan, dan saran yang sangat luar biasa. Yang pertama, saya akan menanggapi terlebih dahulu terkait kos politik ya. Sragen Cak Nun baru saja menyelesaikan pilkades memang 167 desa serentak pilkades. Kami sudah membuat sebuah peraturan bahwa di desa tersebut tidak boleh ada money politik dengan dibentuknya Satgas Anti Money Politik. Tapi kembali kepada kebiasaan yang ada di desa masing-masing. Nah, inilah yang perlu menjadi PR kita bersama, bahwa berdemokrasi yang baik dan benar itu harusnya memilih pemimpin tanpa diembel-embeli apapun.
Nah, kembali kepada warganya, kalau tidak dikasih apa-apa, berangkat nggak ke TPS buat milih? Ini koyo benang bundet, mana yang benar duluan, mana yang salah duluan. Tapi yang pasti pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk itu, sehingga kami membentuk Satgas Anti Money Politik untuk menghindari semua kepala desa dalam hal berpolitik dan berdemokrasi kemarin pada proses pilihannya membayar kepada warga untuk bisa memilih. Semoga nanti Bapak Ibu semuanya warga Sragen, ayo kita buktikan bahwa kita itu memilih pemimpin berdasarkan kinerja, berdasarkan programnya, bukan berdasarkan tukon ese.